Ya, kemarin KPU telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih 2024. Di luar penetapan, banyak sorotan yang juga menarik. Salah satunya adalah tanda kutip mesranya kubu 01 dan 02. Lalu apakah tanda kebersamaan ini setelah Pilpres? Berikut diskusi bersama dengan Nabil Abiasa. Prabowo Gibran sah ditetapkan jadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Tapi yang jadi sorotan adalah kehadiran Anies Muhaimin dalam penetapan di KPU. Mungkinkah ini sinyal keduanya akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran seperti halnya Prabowo bergabung ke pemerintahan Jokowi makin menguat? Senabila biasa kita diskusi. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Selain penetapannya sendiri, ada banyak hal yang menarik dari agenda KPU ini. Tapi yang paling disorot adalah kehadiran pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, rival Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin datang bersamaan ke gedung KPU. Mereka memenuhi undangan bersama elit dari partai PKB dan PKS yang merupakan pengusung pasangan Amin. Kurang Nasdem ya. Bukan hanya datang duduk berjajar, pasangan Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran juga terlihat mesra. Saat sesi penanda tanganan oleh pihak KPU, Anies dan Gibran seringkali bercengkrama. Di akhir, bahkan Prabowo dan Anies bagai kawan yang sudah tidak bertemu lama. Nah, jadi muncul spekulasi, apakah ini sebagai tanda jika Anies dan Muhaimin akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran? Setelah penyerahan SK penetapan tadi terlihat tersenyum seperti berat sekali senyumnya. Biasa aja. Nggak ada yang khusus tadi kita dibicarakan juga. Tadi sempat disinggung soal senyumannya terlihat berat nih Pak Anies sama Pak Prabowo. Kalau itu tanyakan ke beliau kan beliau yang ngalamin. Kalau kita kan biasa-biasa aja. Itu Anies, bagaimana dengan Muhaimin? Beda cerita nih. Karena usai penetapan, Prabowo bahkan langsung mendatangi kantor PKB di mana Muhaimin menjadi ketua umumnya. Nah, kemesraan di KPU yang berlanjut ke kantor PKB ini semakin menguatkan sinyal Muhaimin bersama PKB akan merapat ke pemerintahan. Sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif, ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan. Dalam politik dengan mudahnya lawan bisa menjadi kawan. Masih ingat kan Prabowo Sandi juga merapat ke kabinet Jokowi usai Pilpres 2019. Lalu apakah ini akan menjadi dejavu? Pasca putusan KPU, ya semua kelihatan ya banyak komponen bangsa ya, termasuk partai-partai juga akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun kekuasaan itu enak, lezat gitu. Kalau menjadi oposisi kadang-kadang menderita, dikerjai, susah gitu. Jadi tidak akan banyak juga partai-partai yang kuat menjadi oposisi. Dari kubu 01, sinyal-sinyal untuk merapat ke pemerintahan sudah kelihatan lebih terbuka. Beda lagi dengan kubu 03 yang turut menjadi sorotan di gedung KPU. Ganjar dan Mahfud tidak hadir. Hanya elit P3 dari kubu 03 yang hadir di gedung KPU saat penetapan presiden dan wakil presiden 2024. Ganjar Pranowo yang kami temui pagi hari saat penetapan presiden dan wapres terpilih sedang bersepeda dengan sang istri di Sleman.
Ia mengaku tidak datang karena tidak mendapat undangan. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam, orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah rentuk undangan. Pasangan Ganjar, Mahfud MD juga buka suara soal ketidakhadirannya saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU. Ia bahkan mengaku menyesal tak datang. Ini lengkapnya. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Kemana ya undangannya? Karena menurut KPU, pihaknya mengundang seluruh paslon untuk datang langsung ke acara penetapan pemenang Pilpres di kantor KPU. Pasangan paslon juga kami undang untuk melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih pemilu 2024. Yang jelas kita undang semua tim paslon, baik paslon 1, paslon 2, paslon 3, kita undang semua. Tapi apakah itu diwajibkan untuk paslon 1 dan 3 untuk hadir atau gimana, Mas? Ya, yang jelas kami undang. Sebagai partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud, PDIP memang tidak hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi apakah ketidakhadiran perwakilan kubu 03 ini semakin mempertegas posisi mereka sebagai oposisi? Konteks merapat atau tidak merapat tergantung dari tawaran dari Prabowo Gibran. Kalau ditawari ya bisa masuk bisa tidak di kabinet ataupun posisi strategis yang lain. Tapi saya melihatnya gitu ya, kelihatannya Ganjar dan Mahfud MD pun dia akan berjuang sendiri di luar pemerintahan. Kelihatannya akan menjadi kritikus ya, akan menjadi pengkritik juga dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Lawan jadi kawan, itu hal biasa dalam politik. Kita tunggu saja bagaimana calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo dan Gibran akan seperti apa memimpin negeri ini. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.